Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning student. How are you today? Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk bisa belajar bersama di pembelajaran tematik subtema 4 muatan SPDP tentang karya kolase dan daur ulang. Di tema sebelumnya, insya Allah kita sudah pernah mempelajari tentang karya kolase. Nah, hari ini kita akan sedikit mengulang kembali tentang apa itu karya kolase. Kolase yaitu sebuah teknik menempel berbagai macam unsur ke dalam satu frame atau bingkai sehingga menghasilkan karya seni baru. Bahan alam yang bisa digunakan untuk membuat kolase misalnya biji jagung, biji kacang hijau, biji kedelai, beras, dan lain-lain. Perlu diingat student, tidak hanya bahan alam yang bisa kita gunakan untuk membuat kolase. Kita juga bisa menggunakan beberapa bahan lainnya yang ada di sekitar kita. Misalkan menggunakan kertas atau menggunakan potongan kain. Ketika anak-anak mau membuat kolase dari potongan kertas, maka alat dan bahan yang kita butuhkan yang pertama adalah kertas. Kertas di sini nanti digunakan sebagai tempat membuat sketsa atau pola kolase. Selanjutnya adalah pensil. Pensil kita gunakan untuk membuat pola pada bidang kertas. Lem. Lem kita gunakan untuk menempelkan bahan atau kertas. Jadi untuk menempelkan atau merekatkan. Gunting kita gunakan untuk memotong kertas tersebut. Nah, anak-anak, yang perlu diperhatikan saat menempel bahan kolase pada kertas, kita harus menempel menggunakan lem dengan hati-hati supaya hasilnya rapi. Nah, student, berikut contoh kolase yang terbuat dari potongan kertas. Di sini kertasnya menggunakan kertas lipat yang berwarna-warni. Pola yang digunakan adalah pola kupu-kupu. Nah, student, membuat kolase dengan kemandirian sendiri dan kreativitas itu bisa digunakan sebagai mainan. Jadi membuat kolase bisa juga kita gunakan sebagai mainan. Nah, membuat mainan sendiri itu juga dapat meningkatkan kreativitas. Ketika ada temanmu yang membuat sebuah karya kolase, apapun itu bentuk karyanya, sebaiknya kita saling menghormati dan mengapresiasi karya orang lain. Selanjutnya, kita akan belajar tentang daur ulang. Apakah di rumahmu ada barang bekas, misalnya kardus bekas atau koran bekas? Benda-benda tersebut dapat kita jadikan karya yang bermanfaat dan dapat dijadikan hiasan. Kegiatan mengolah kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai itu kita sebut daur ulang. Jadi daur ulang itu proses mengolah kembali barang-barang yang sudah tidak terpakai. Misalkan tadi ada kardus bekas ataupun koran bekas. Contohnya seperti ini student. Ini ada kardus bekas
yang bisa didaur ulang menjadi bingkai foto dari kardus bekas. Jadi nanti kita bisa meletakkan foto di bagian tengah. Untuk lebih detailnya, kalian bisa mempelajari LKS halaman 88. Nah, student, barang bekas itu bisa menjadi bermanfaat ketika kita merubahnya menjadi karya seni. Bingkai foto adalah salah satu contoh karya seni. Thank you for watching, students. Semoga bermanfaat. Setelah ini silahkan pelajari terlebih dahulu LKS-nya halaman 88. Setelah itu dilanjutkan mengerjakan latihan soal muatan SPDP halaman 102 sampai 103 rom A dan B. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.